Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sobat Kombur Asik. Ya, di sini kita kembali lagi. Kita kehadiran bintang tamu atau narasumber dari ownernya Molen Arab. Ya, Molen Arab yang kita tahu kalau di sekitar kota Medan itu udah pada tahu ya tentang Molen Arab ini. Dan untuk selanjutnya juga ada produk lainnya sih, tapi nanti dijelaskan oleh narasumber aja ya. Beliau ini adalah ownernya Molen Arab dan sekaligus yang menjadi tertarik saya untuk mewawancari dia atau mengulik lah, membahas tentang dia ini. Dia dulu itu salah satu junior saya juga dulu di kampus S1. Tapi dia sekarang terjun di dunia usaha. Nah, jadi tertarik juga ini untuk teman-teman yang mau memulai menjadi pengusaha bisa mendengarkan dari penjelasan dari Burhan ya, Saiful Burhan tepatnya. Ya. Namanya Saiful Burhan. Terus untuk selanjutnya dari Burhan ya. Ya, boleh Bang, boleh. Kami khususnya saya dan teman-teman yang dengar pengen juga sih sharing tentang pengalaman Burhan dari awal dulu Molen Arab ini launching dan up and down-nya usaha dari Burhan itu seperti apa? Oke. Lebih ke story aja Bang. Iya, sharing story aja ya. aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Burhan. Baru mulai merintis usaha itu ketika dari kuliah ya Bang ya, di semester 6 2013. Jadi pada waktu itu sebenarnya usaha pertama saya ada Molen Arab. Molen Arab ini pada awal didirikan ini karena kepepet sebenarnya Bang. Lebih karena kepepet. Jadi kepepet, harus butuh uang, tapi kerjaan waktu itu kan kuliah sambil kerja juga kan, ada ngajar juga gitu kan Bang. Nah, tapi itu sangat mengganggu sama aktivitas pada waktu itu gitu kan. Jadi ya gimana ya caranya sambil buat jualan sesuatu lah gitu yang tidak menghabiskan waktu di luar dari jam kuliah gitu kan. Akhirnya tercetus lah ini buat jual gorengan pada waktu itu. Jual gorengan dulu sebelum masuk ke branding Molen Arab gitu. Kita maunya jual gorengan dulu lah gitu. Yang penting untuk uang saku aja gitu. Nah, tapi kita selektif lagi nih. Ternyata yang paling laku adalah molen gitu. Dari situ ya kita mulailah kemas lah. Biar agak beda sedikit sama yang lain, kita kasih kemasan gitu kan. Kita kemas satu-satu gitu. Dan memang target utama waktu itu adalah saya lihat ada sebuah problem gitu kan. Terutama waktu itu saya juga anak kos Bang. Anak kos, problemnya adalah banyak mahasiswa yang, apalagi anak kos yang tidak sarapan gitu. Jadi sementara sarapan ini penting kan untuk mengubah mood dalam seharian gitu kan. Jadi gimana ya, kita mau mensubstitusi nih, apa sih alternatifnya selain makan lontong atau nasi gurih yang cukup simpel dimakan sama mahasiswa di pagi hari gitu kan, dan tidak terlalu mahal gitu. Kalau roti itu kan sudah mainstream sekali, sudah banyak di mana-mana gitu kan. Akhirnya kita buatlah produk Molen Arab, itu pisang molen biasa aja gitu sih. Tanpa rasa ya awalnya? Oh ya, pada awalnya cuman pisang, tapi ukuran yang besar, satu piece gitu, terus kita buletin pakai tepung, goreng kayak. Coba kita lihat. Dan resepnya juga kita waktu itu pertama kali minta sama tukang gorengan Bang. Benar. Terus. Minta sama tukang gorengan, terus kita kemas gitu. Disitulah ada trial error gitu kan. Rupanya responnya bagus karena saya datang ke kampus jualan gitu kan. Ketika jualan itu jam 8 pagi sudah habis. Saya datang jam 7 pagi, itu jam 8 pagi udah habis. Waduh. Nah, karena yang saya hadang adalah orang pertama kali masuk kampus nih, gitu kan, anak-anak pertama kali masuk kampus gitu kan.
dan mereka ternyata memang belum sarapan gitu. Ya. Enggak, Ini saya potong dulu ya. gitu. Bentar ya. Boleh, Ini jualannya masih pakai keranjang tuh ya? masih pakai keranjang. Sendiri. Sendiri. Oke, lanjut. Jadi kita waktu itu saya masih produksi sendiri, seorang diri gitu kan, Bang. Jam subuh itu udah produksi, subuh udah produksi, jam 7 udah berangkat ke kampus sendiri gitu kan. Ya berat sih memang, untuk pada awal berat sekali memulai sendiri, semua sendiri gitu. Tapi sampai akhirnya di minggu kedua aku memutuskan untuk ya udahlah, cari bantuan. Jadi dari teman satu kontrakan rumah juga, bantu dong gitu, saya gaji sekian gitu kan. 3 orang yang bantuin gitu. Itu untuk produksinya atau memasarin? Produksi aja. Produksi, oke. Masaran masih sendiri gitu kan. Jadi karena memang ada trennya naik terus nih. Saya jualan di kampus nih, habis pulang produksi, datang lagi habis gitu. Nah, itu terlalu ngabisin banyak energi. Akhirnya saya minta bantuan teman-teman untuk bantu produksi aja. Belum kepikiran nih mau ada reseller atau enggak. Iya. Tapi di minggu kedua alhamdulillah sudah dibantu sama teman-teman gitu. Ada 3 orang yang bantu. Terbantulah, intinya saya jadi fokus ke jualan, teman-teman di kontrakan ini yang produksi gitu kan. Jadi tidak terlalu capek, tidak terlalu forsir gitu. Selang kita jalani konsep yang seperti itu, masih jualan sendiri sampai 3 bulan, Bang. 3 bulan. 3 bulan jualan, permintaan tinggi terus gitu. Jadi bahkan di satu kampus itu kita sehari waktu itu habis sampai 250. Itu saya sendiri yang jualan tuh, Bang. 250 pitch per hari? Per hari. Waduh. Gitu. 250 piece per hari, itu saya sendiri yang jualan gitu. Setelah 3 bulan, ini udah mulai nyebar nih kan nggak mungkin dari satu kampus nih. Segmennya diluasin? Ya, maksudnya segmen diluasin dan teman-teman di kampus. Kita waktu itu di kampus pertanian kan, Bang? Iya, gitu. benar. Di pertanian kan nggak mungkin dia cuma punya teman di pertanian aja, ada di kampus sebelahnya, di IPA, dari ekonomi dan lain-lain gitu kan. Nyebar, akhirnya pada nyari gitu. Dan yang pertama kali waktu itu reseller masuk adalah dari MIPA, Fakultas MIPA masuk, nambah, sebulan kemudian nambah lagi ekonomi, nambah sampai rentang 1 tahun semenjak kita mulai buka sistem reseller itu, kita masuk di beberapa kampus besar di Medan. Kita sebut aja lah, ada USU itu kita kuasain semua fakultas, ada Unimed juga, ada UNSU, ada UNPRI, Tribuna Dharma juga kita masuk gitu kan. Beberapa kampus UISU juga besar gitu kan. Kita masuk ke situ gitu kan, dan masuk semua segmennya gitu. Alhamdulillah diterima. Ya nggak nyangka juga secepat itu growth-nya gitu kan. Timnya juga nambah banyak gitu kan. Terus jadi saya jadi posisinya bukan sebagai penjual lagi, tapi controlling gitu. Kontrol nih, jualan ke sini, drop ke sana gitu kan. Jadi maksimalnya tadi di puncaknya ini di tahun berapa ya, Bu? Kita puncaknya di mulai 2013 pertengahan. Puncaknya di pertengahan 2014. Pertengahan 2014 ya. Rentang setahun. Ini yang perlu kita bedah sedikit tentang tagline Molen Arab nih ya. Ini kan kita baca ini panjang, besar, lembut dan puas ya. Saya jelasin sih dari owner ini. Sebenarnya apa sih konsepnya ini? Ya, kalau Molen Arab panjang, besar, lembut, puas itu sederhana. Jadi kita berpikirnya bukan dari sisi negatifnya ya, tapi kita mau deskripsikan produknya dulu. Molen Arab nih beda sama molen biasanya gitu. Dia besar, panjang, lembut, puas gitu kan. Dan ini juga dirembukan waktu itu, apa yang buat menarik nih yang kira-kira bisa buat orang sekali dengar langsung kepikiran Molen Arab. Kepikiran terus gitu. Apa terletak sama aku itu kata-kata itu gitu. Jadi iseng-iseng aja waktu itu, Bang, gitu. Dan rembuk sama teman satu kontrakan tuh waktu itu ada sekitar 10 orang. Kita sewa rumah 2 lantai gitu kan, Bang. Jadi kita duduk bareng, bantu-bantu gitu, dibilang udah buat tagline aja, tagline yang agak seronok sedikit lah, tapi kita gampang diingat gitu, kita keras gitu. Sesuai produknya aja gitu, buat panjang, besar, buat gitu ya. Gitu. Tapi nggak kepikiran bahwa ternyata tagline yang kita iseng-iseng buat itu
apa ya, punya nilai jual tinggi. Justru itu yang buat apa ya, combine antara nama gitu kan sama Deskripsi. apa tagline-nya Mm-hmm. itu jadi makin klop jadi satu kesatuan yang pas. Oh gitu ya. Jadi teman-teman udah mendengar tadi ya, dari tagline itu udah deskripsi dari produk Molen Arab itu sendiri ya. Iya, betul. Untuk selanjutnya ini yang bikin menarik ini. Menariknya gini, dulu yang tadi seperti saya bilang tadi, Burhan ini junior saya dulu di kampus, dan dia fokus untuk terjun ke dunia usaha ya kan. Ya. Walaupun tadi dibilang ada karena kejepit ya tentang Ya, ekonomi, betul. tapi kok lebih dari itu mungkin nggak usah kita ceritakan sini. Apa sih alasan kuat selain itu? Ada nggak alasan kuatnya selain itu? Terjun all out di dunia usaha ini? Alasan kuatnya, saya dari kecil itu bukan didoktrin sih ya, diajarin sama orang tua gitu kan. Walaupun orang tua sih sekarang masih jadi pegawai juga, PNS gitu kan Bang. Tapi saya didoktrin kalau mau cepat kaya jangan jadi pegawai gitu. Pokoknya jangan jadi pegawai gitu. Dan saya juga ngalami ketika sebelum merintis usaha ini kan saya juga kerja gitu kan. Ngajar kesana kesini gitu kan. Memang nggak enak, penuh tekanan gitu. Tekanannya tuh timbul dari orang lain tuh beda gitu. Jadi cuman jadi challenge tersendiri juga kalau apa namanya, tekanan itu muncul dari luar sama dari dalam diri kan gitu. Iya benar. Gitu. Akhirnya ketika saya secara apa ya namanya, Molen Arab ini kan kalau saya bilang gimana ya, tidak disangka-sangka besar, gitu kan Bang. Tidak disangka-sangka besar gitu, dan berhasil alhamdulillah mengangkat kehidupan gitu kan. Iyalah, itulah dia. Gitu. Terus? Jadi apa yang mau saya bilang tadi itu agak lupa. Udah, intinya tadi karena tadi didoktrin tadi ya. Dari doktrin orang tua itu gitu, terus saya merasakan oh rupanya begini sih cara menghasilkan uang tanpa harus ikut sama orang lain. Oh iya benar. Gitu sih Bang. Dapat tadi garis. Dan targetnya kita lebih bisa ambisius gitu. Iya. Kerja lebih dari, misalnya kalau orang kebanyakan 8 jam sehari kerja, kita bisa sampai 16 jam gitu. Cuman menghasilkan lebih banyak lagi kan. Lebih banyak semakin lagi. kita banyak bekerja, semakin banyak lagi. Iya, betul. Jadi kalau waktu itu saya bilang memang ada korelasi antara waktu sama uang gitu. Tamis money betul gitu kan. Jadi tapi tergantung bagaimana kita menggunakan waktu itu. Gitu kan. Jadi semakin saya bekerja keras, semakin besar juga peluang saya bisa mendapatkan uang gitu. Ini konsepnya masih uang aja nih Bang. Iya, udah dapat ya tadi ya poinnya ya. Gitu. Untuk selanjutnya yang memang yang buat saya tertarik itu dari mewawancari Burhan ini, dia itu memang mulainya dari nol ya. Kalau misalnya kita tahu entrepreneur atau terjun ke dunia usaha itu udah di level menengah, itu kayaknya nggak asik lagi untuk diulik dan dibedah gitu kan. Tapi ini memang dia dari nol gitu. Jadi memang itulah yang membuat saya tertarik untuk mewawancari Burhan. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisalah di-share nih tentang range omset tertinggi sampai terendah nih. Range-nya aja sih. Nggak usah terlalu eksplisit. Agak sensitif ya. Tapi ya kita cerita lah, memang beda. Dulu sama sekarang beda gitu kan. Dan apa namanya, bermain marketnya juga beda. Kalau dulu kita bermain di market mahasiswa, harganya kita waktu kan masih murah tuh Bang, 3.000 gitu. Sekarang kan harga udah naik 5.000 gitu. Itu marketnya udah jelas beda. Kita sudah tidak ada penjualan di kampus tuh udah nggak ada, bisa dikatakan nggak ada lah. Dan kita fokusnya ke sekarang mainnya online, GoFood gitu, terus orang datang ke toko langsung gitu kan. Kalau dulu kita cerita dulu nih pas masa jaya-jayanya masih reseller ya dulu ya? Ya, masih sistem reseller gitu kan. Itu tinggi Bang omsetnya. Berapa? Bisa di-share lah untuk penyemangat entrepreneur muda lah. Kita sebulan alhamdulillah bisa bukukan penjualan 100 sampai 160. 160 juta. Widih, 160 juta ya per bulan ya. Itu dulu ya Bang, dulu gitu. Tapi perlu diingat bahwa waktu itu harganya masih berbeda sama sekarang, masih 3.000 per piece gitu. Bisa Bang bayangin lah, omset segitu sehari kita produksi itu 1.000-an lebih Bang. Kuantitinya ya. Kuantitinya banyak gitu. Dan gitu
beban distribusinya juga besar. Ya benar. Karena kita distribusi paling telat sampai ke kampus nih. Kalau waktu itu kan produksi di daerah kampus susu dekat USU itu, Bang. Iya, benar. Kita distribusi yang paling jauh itu Unimed, USU itu kan jauh tuh, Bang. Dan harus sampai di sana nggak boleh lewat jam 9 pagi, Bang. Ya. Sampai ke reseller, dan sementara di sana ada 20-an reseller juga gitu kan. Di USU, di Unimed gitu. Itu ada reseller yang banyak gitu. Yeah. Jadi kita akhirnya main kejar-kejaran di waktu, produksi jam 1 pagi, terus jam 7 pagi sudah mulai distribusi gitu kan. Bebannya besar, costnya sangat besar, dan gimana ya? Ada entrepreneur tuh yang memulai dengan belajar, ada yang nyemplung langsung gitu, dan saya salah satu yang nyemplung langsung, nggak tahu apa-apa, nggak tahu resikonya gimana gitu kan, tapi nyemplung langsung, akhirnya nggak ketahuan nih duit sebanyak itu, omset sebanyak itu, ya kadang sebulan nampak, kadang enggak gitu. Jadi itu bertahan berapa lama tuh? 160 juta itu per bulan? Itu setahun, Bang. Setahun, wih. Setahun. Setahun. 2014 itu sepanjang itu ya kira-kira ya 100, 150, antara itulah, naik turun di level itulah. Gitu. Oke, tadi udah didengar ya omsetnya per bulan. Kalau dibandingkan sama sekarang jauh. Jauh ya? Jauh, tapi alhamdulillah karena udah tahu ilmunya ya, intinya kita bisa tetap membuka profit yang lebih lah daripada yang dulu. Ya, itu tadi up and down-nya ya ada ya. Cuman tadi memang di puncaknya itu di sepanjang 2014 bisa mencapai per bulan itu 160 juta ya? Ya, wow. betul. Itu waktu itu GoFood belum masuk tuh. GoFood belum masuk ke Medan. Gojek belum ada malah gitu. Belum ada di Medan ya. Nah, itu total resellernya berapa itu? Berapa orang? 82 orang. 82 orang. Oke. Oke. Jadi tadi kita dengar resellernya 82 ya di sepanjang. Itu sampai tahun berapa itu? Yang reseller itu? Itu sampai tahun 2015. 2015 ya. Tapi berkurang. Jadi namanya reseller mahasiswa ya. Ada yang udah tamat gitu kan, ada yang begitu ganti semester nggak mau lanjut lagi gitu. Suka dukanya banyak. Capek di situ, Bang. Capek di situ. Tapi sampai di tahun 2015 kita masih bertahan reseller 50 atau 67 orang di 2015 gitu kan. Baru dari 2016 ke 2017 kita mulai geser konsep karena memang ternyata ada kejenuhan, titik jenuh di kampus. Iya. Tapi intinya kita berhasil menguasai beberapa kampus besar di Medan. Iya. Artinya kan banyaklah customer pada waktu itu yang sudah ngerasain gitu. Dan kita mulai bergeser di 2016 ke 2017 kita bergeser, mulai mengurangi porsi di kampus. Iya, itu termasuk produk recycle ya, itu mungkin udah masuk fase maturity ya. Nah, jadi konsepnya Burhan itu udah bisa berubah sampai akhirnya pada tahap down ya, dan betul. Mengeluarkan produk baru lagi nih ya Burhan ya. Nah, itu bisa diceritakan lah gimana prosesnya? Produk baru yang mie ya? Yang mie lah. Oh iya. Ya, jadi saya juga punya produk baru dan ini belum lama berjalan. Baru akhir Desember 2019 lalu kita buat produk mie, gitu. Jadi kayak bakmi pangsit, tapi namanya mie Amin AHA. Mie Amin AHA. Jadi mie AHA ini kita sengaja buat, kita konsep dari November 2019 awal kita ada konsep karena baca berita gitu, baca berita banyak sih di akhir tahun 2019 tuh banyak sekali saya dapat artikel gitu tentang resesi ekonomi gitu. Jadi resesi ekonomi di 2020-2021, tapi saya nggak tahu ada COVID, Bang. Saya nggak tahu ada COVID gitu, kita semua nggak ada yang tahu nih ada COVID break kapan gitu kan, dan efeknya separah ini juga kita nggak tahu gitu. Tapi intinya pada waktu itu saya tahu akan ada resesi, prediksi dari para ahli, udah kita ikuti aja, Bang, gitu. Intinya daripada kita menebak-nebak, membuat asumsi sendiri, udah asumsi pakar aja. Gitu. Asumsi pakar kita pakai. Nah, yang mau kita breakdown dari kabar itu, ketika resesi apa yang terjadi? Gitu. Ketika krisis gitu, apa yang terjadi? Krisis apa nih? Apakah krisis ekonomi seperti 98
atau hanya krisis di dunia perbankan aja kayak tahun 2008. Iya, iya, Gitu benar-benar. Beda nih efeknya. Gitu. Dan rupanya prediksinya dia bakal lebih parah kayak tahun 98 gitu. Bakal sampai ke akar-akarnya. Global lah ya. Global gitu, global. Nah, kalau begitu ceritanya kan ketika krisis yang seperti itu terjadi, yang harus kita waspadai adalah produk kita yang saat ini ada, gitu kan, mampu diserap nggak sama masyarakat. Iya. Ibaratnya orang ini susah nih bang, ketika krisis orang susah. Ketika orang susah dia akan mengurangi apa yang di luar primer. Iya, di luar. Betul, Iya, benar. betul kan? Jadi akan mengurangi pengeluaran di luar pengeluaran pokok lah. Iya, Gitu. itu sandang, pangan, papan, sama pulsa ya. Ya, Primer. itu primer itu. Pulsa primer ya, iya. Gitu. Pakai data, ya benar. Jadi Terus. saya kategori ini molen Arab ini bukan produk yang harus saya lapar, ketika saya lapar seharusnya saya makan, enggak. Iya. Tapi ketika saya pengen ngemil saya makan. Iya, snack lah ya. Sadar diri lah kita bang. Kita perlu sadar diri bahwa produk ini tidak akan survive di masa COVID. Itu prediksi saya waktu itu. Akhirnya kita kembangkan lah. Dari sebelumnya sebenarnya dari awal 2019 kita coba masuk ke jualan makanan berat ya. Makanan berat itu jual ayam geprek waktu itu bang. Ayam geprek. Tapi berat saingan sama kanan kiri, jualnya harga murah. Bahkan ada 10.000 ya? Iya, kita mau munculkan kualitas gitu, kanan kiri 10.000, 15.000 udah lengkap gitu, waduh keo kita gitu kan. Akhirnya nyerah main di situ, akhirnya coba kita riset. Itu berapa lama itu? Hah? Yang ayam geprek tadi berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Ah, Tapi terus. dari awal 2019. Oke. Jadi kita main ayam geprek Mm-mm. setengah tahun, rupanya kita sadar diri, wah udah nggak bagus nih, udah red ocean gitu, gitu kan. Akhirnya pivot, kita coba riset buat mie, Iya. buat mie gitu. Risetnya hampir 2 bulan juga bang, hampir 2 bulan kita riset. Setelah banyak responden yang kita coba ya, kita cari korban banyak, enak nih, pantas nggak dijual gitu. Itu apa? Mencari tester itu ya? Tester bang, Tester ya? wajib Oke, tester. siap. Kita cari testernya kalau bisa orang asing, bukan temen. Kalau temen kadang nggak enakan. Iya. Iya, Nggak objektif gitu. Tapi ada juga temen yang kita jadikan korban tester nih gitu. Cobain, nggak enak bilang nggak enak, gitu. Enak bilang enak. Pokoknya jujur. Pokoknya kalau ada alasan-alasan karena ikatan friendship ini nggak berlaku gitu. Iya. Ada juga teman yang kita jadikan korban tester gitu kan. Sampai kurang lebih hampir 2 bulan kita buat riset produk, dapat rasa yang pas gitu kan, dan bisa kita test market. Akhirnya di 26 Desember 2019 itu kita coba rilis Mie tadi. mie tadi itu, dan ternyata memang responnya bagus. Responnya bagus ya? Responnya bagus, alhamdulillah. Oke. Dan tidak gini bang, kita jualan tidak penuh struggle karena sudah menghimpun database dari molen Arab kan. Iya. Kita himpun database dari molen Arab, itu yang kita pakai. Jadi ringan aja gitu. Molen Arab mengeluarkan produk baru namanya Miamin Aha gitu kan. Silahkan dicoba, sudah hadir di GoFood ini dan yang lain. Jadi istilah produk mie ini menunggangi molen Arab juga lah ya. Bisa dikatakan seperti itu ya? Iya. Menunggangi ya? Iya. Menunggangi. Gimana? Sebenarnya begini bang, bukan menunggangi ya, karena aset utama usaha saya itu adalah customer. Ya, benar. Aset utama usaha itu customer. Jadi ibaratnya bangkrut usaha ini selama ada database-nya ini gitu kan. Kita buat usaha baru, kita gunakan dengan database yang kita punya, masuk aja bang. Oke. Gitu. Ya. Jadi kita kan harus karena gini, karena prinsip saya dalam usaha adalah customer gitu kan bang. Dan kita harus validasi customer kita tuh yang gimana, di level apa dia. Gitu ya, benar. Ya, dia di level apa, jajannya berapa banyak, kita harus tahu tuh. Ya. Harus tahu data dari customer kita. Akhirnya kita masuk ke situ, kita buat pricing yang oke gitu kan. Oke, ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang kita jualan mie dengan level yang begini itu kemurahan bang.
Durian ini kan satu porsi harga 20.000, benar. 20.000 gitu kan Bang. Ternyata banyak yang bilang ini terlalu murah dengan Iya. dengan harga yang segini, dengan kualitas rasa yang begini terlalu murah. Oh gitu juga ya, ada juga tanggapan orang seperti itu ya? Iya, kita harus secara acak lah Bang. Kita secara acak buat responden juga gitu kan. Gimana rasanya gitu, enak banget nih, terlalu murah nih harganya. Iya. Oke. Seperti itu. Oke, sudah mendengarkan tadi ya tentang bagaimana setelah downnya Molen Arab dan keluarnya produk baru ya. Untuk Ya, selanjutnya kan ini Burhan udah terjun all Ya. out di dunia usaha kan. Organisasi apa aja sih yang udah diikuti? Terus selanjutnya gini, pernah dengar sih, cuman nggak tahu faktanya seperti apa ya. Molen Arab ini sempat menjadi oleh-olehnya khas Medan. Apa Ya. benar sih? Coba bisa dijawab. Ya. Jadi oleh-oleh dulu ya saya jawab ya Bang ya. Ya. Jadi oleh-oleh Ya dulu boleh. Jadi kalau oleh-oleh khas Medan itu gimana saya bilangnya? Saya nggak berani mengatakan molen Arab ini oleh-oleh khas Medan karena ada kata khas di situ Bang. Ya. Kalau khas ini biasanya identik dengan budaya setempat. Misalnya oleh-oleh khas yang bisa kita katakan khas adalah pempek Palembang, karena Pak dari dulu masyarakat Palembang itu sudah bisa buat pempek. Iya. Dan mulai dibisniskan tuh kan, mulai orang membisniskan pempek gitu kan. Tapi pada dasarnya pempek ini adalah budaya masyarakat Palembang Iya. gitu. Nah, kalau Medan ini kuliner khasnya ini saya nggak tahu apa. Iya. Saya bolu gulung itu ya, nggak usah nyebut merek ya. Ya, Bolu betul. gulung sama bika Ambon ya, yang setahu saya itu ya. Itu kalau bolu gulung itu Bang, itu bukan khas. Oh. Tapi dia oleh-oleh populer. Dia tidak berani mengatakan bahwa saya adalah oleh-oleh khas Kota Medan, tapi dia mengatakan dalam websitenya oleh-oleh terpopuler dari Kota Medan. Tapi kalau bika mungkin aja Bang. Iya. Selama dia masuk kategori bahwa orang Medan atau Melayu ya, kalau Medan itu kan ada terkenalnya dengan asalnya suku Melayu, iya. Melayu gitu kan Bang. Apakah suku Melayu suka buat bika? Kalau suka buat bika ya bisa jadi dia oleh-oleh khas. Tapi berani nggak untuk menyaingi yang tadi dibilang populer untuk oleh-oleh Medan itu, ada kepikiran nggak untuk menyaingi mereka? Insya Allah Bang, Insya Allah kita akan berusaha ke situ sih. Iya. Berusaha ke situ ya, namanya ikhtiar kan Bang. Iya, Siapa benar. yang nggak mau kita punya produk makanan dan menjadi buah tangan. Iya. Buah tangan orang-orang dari luar kota datang sini atau dari Medan keluar. Iya. Karena menarik juga ketika orang Jawa atau luar lah ke Medan dan dia Ya. balik ke kampung halamannya itu kan biasanya langsung beli oleh-oleh ya, gitu. Ya. Yang selama ini mindsetnya beli bika Ambon ya kan gitu. Ya, betul. Nah, ya kan? Nah, nanti kalau pulang beli bolu gulung ya kan gitu Ya, kan. Kayaknya keren juga nih kalau misalnya beli molen Arab ya, nah, kan seperti itu ya. Iya. Ya insya Allah kedepannya bisa menjadi pesaing Buah atau tangan ya, buah buah tangan tangan. untuk oleh-oleh dari Medan. Insya Oke. Allah, amin. Ini untuk selanjutnya kita bicara ke depannya nih. Ke depannya ada nggak kepikiran ekspansi atau franchise dari produk yang sudah ada? Ke depan ya, insya Allah kalau untuk Molen Arab insya Allah akan kita expand gitu kan. Sudah ada planning, cuman agak terhenti nih sama COVID ini. Karena kan salah satu bisnis yang mati itu kan oleh-oleh. Ya. Kan? Karena kan travel nggak boleh gitu kan. Jadi ya pasti turun drastis gitu kan. Dan udah begitu juga aktivitas bisnis juga pasti lagi turun banget. Turun banget karena ya kita mau keluar harus butuh surat ini, aduh udah pusing lah. Udah habis, ibaratnya biaya untuk ngurus dokumen itu lebih besar daripada tiket Bang. Iya benar. Gitu. Jadi kita ada planning untuk itu, untuk Molen Arab ya. Untuk Molen Arab kita ada planning
dicabangkan atau di-franchise-kan, lagi kita buat konsep yang bagus. Tapi kalau untuk mie, insya Allah kita langsung buat cabang. Oke, mantap ini jawabannya, betul-betul mantap nih. Tapi tadi ada yang belum terjawab ya tentang organisasi apa yang udah diikuti iya. setelah nyemplung nih Iya. di dunia usaha. Kalau organisasi, ketika saya mulai masuk ke dunia usaha, pertama kali saya masuk adalah HIPMI. HIPMI ya. HIPMI Medan. Oke. HIPMI Medan. HIPMI Medan, udah gitu terlibat juga dalam TDA, komunitas tangan di atas. Ya. Itu sih yang masih aktif sampai alhamdulillah hari ini masih aktif. Masih aktif ya. Ya, mantap nih. Biasanya kalau yang udah berkumpul di organisasi HIPMI ini memang udah yang survive di dunia usaha, yang saya tahu ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu sih. Terus ini kita masuk nih ke segmen akhir nih. Kita bahas-bahas komentar dari yang yang kami udah share. Ya. Dan biasanya setelah video kami bilang kalau mau ada komentar bisa komentar di kolom komen. Ini ada nih komentarnya nih dari Putri Kamila. Bang, bagi-bagi dong tips gimana caranya memulai bisnis yang konsisten. Memulai bisnis yang konsisten ya. Bisnis yang konsisten itu dimulai dari masalah sebenarnya, Bang. Kita harus lihat problem apa sih yang mau kita selesaikan. Jadi ibaratnya jangan buat produk, tapi lihat problemnya dulu. Problemnya apa nih? Tapi disesuaikan juga dengan passion kita ya. Misalnya passion kita bermain di dunia seni, misalnya seni, video dan lain-lain gitu kan. Atau kuliner, kalau saya kuliner gitu kan, Bang. Saya punya passion di dunia kuliner gitu. Ya udah main di situ aja dulu. Lihat problemnya apa yang kira-kira bisa kita solve gitu kan. Jadi tidak berusaha terlalu keras di situ. Gitu. Tapi yang pertama kali dilihat adalah problem. Kalau misalnya kayak Molen Arab, problemnya adalah tadi itu, problemnya Sarapan tadi ya? Sarapan tadi. Mahasiswa banyak yang tidak sarapan dan kita berhasil marketnya di situ. Gitu. Ya, okay. Dan buktinya adalah sampai detik ini customer retention itu banyak, Bang. Customer retentionnya banyak. Maksudnya pembelian dari dulu yang pernah beli waktu ngampus gitu kan, masih belanja sampai detik ini gitu kan. Jadi tadi udah didengar ya, yang gimana caranya memulai bisnis yang konsisten. Tadi intinya kita memulai dari problem ya, problem. Dan langsung action ya, tapi ya action. Jangan action dari problem yang udah kita himpun dan langsung action ya, jangan di pikiran aja, jangan nggak dikerja-kerjain kan, salah juga ya. Dalam bisnis itu memang yang paling mahal action, Bang. Eksekusi itu yang paling mahal. Ide sebagus apapun nggak ada eksekusi, nol jadinya. Iya, karena kebanyakan kalau yang sekarang ini banyak dipikirin, cuman nggak di-action-actionin kan gitu. Betul. Oke, tadi udah didengar ya tipsnya ya. Terus yang terakhir mungkin saya buat quotes nih, quotes untuk bagi teman-teman. Saya mengutip dari Colin Powell. Mimpi tidak akan menjadi nyata karena keajaiban, butuh keringat, kebulutan tekad dan kerja keras. Oke, untuk terakhir mungkin obrolan kita sampai di sini dulu obrolan ya. Boleh, Bang, boleh. Sampai sini dulu. Apabila teman-teman ada komentar atau saran bisa diisi di kolom komen, dan jangan lupa subscribe, like dan share videonya untuk yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.